atas segala limpahan rahmatnya jelo sak mangkin niki jelo Ahad, jelo pertama dalam hitungan kalender Hijriah. Ahad artin seke jelo sak pertama temulai kehidupan. Mudah-mudahan menunta awali nih kehidupan niki oleh jelo Ahad niki tebeng terberkah, tebeng terahmat, tebeng napira niki fadilah keutamaan jelo Ahad sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam nenten tiang pelunggu sami ya lupa nggih tipak desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan Nabi maka kita tidak akan menemukan Islam niki ya. Tanpa pengorbanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dek tiadai searan Islam niki sebagai sebuah agama yang hak, sebagai sebuah agama yang benar. Oleh sebab itu ya disuruh bertegel dari agama niki dinara ya pemisah yang perlu sami kecuali kematian, kecuali adalah wafatnya kita ya. Ya pembemanik Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tegati yang diri dunia, yang tegati yang mati niki kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Jadi sebab itu Bapak dan Ibu setelen kita bukan gitu, sekintal-kintal ke, segedak-gedak, semalas-malas ke. Tapi kita harus tetap berupaya agar bagaimana Islam ini melekat pada diri kita. Menun dan perjuangan Islam niki sida-sida Nabi sallallahu alaihi wasallam ya begitu melelahkan, begitu menyedihkan ya. Yang kupas sedikit ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal pergi oleh Khadijah sebagai istri yang terkasih tercinta, ditinggal pergi oleh pamannya Abu Thalib nggih. Beliau oleng niki artinya tidak stabil ya. Sempat beliau berpikir saya kancing ke berdakwah makin oleh Mekah umat Islam arah sekedi deman sampai puluhan baru olasan dengan saya percaya oleh dia ya. Khadijah pun yang pertama dari kalangan perempuan saat beriman tiba di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemuliaan Khadijah niki subhanallah memang ia berbalu anak keempat Khadijah niki nggih. Merari di usia petang dasa Nabi sallallahu alaihi wasallam umur selai likur ya. Si hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dakan je berbalu merari kerja Khadijah. Ini dia suruh melari kerja berbalu ngengoh. Boleh tale ha? Coba Nabi empat anak dua kali melari Khadijah dia negara mikir-mikir ya. Alhamdulillah merari ya. Dan Khadijah subhanallah dinuah setengah-setengah bertolong di Pak Nabi. Anem berun harta benda kado Muhammad pokok lampaan saat perintah sallallahu taala dia. Berun kepeng benang kado, dendek ragu-ragu, dendek lila, dendek ya merasa canggung kado. Ya, coba lagi lagu dalam perjalanan dengan sak dukung dengan sak ya dengan sak bela bantal pun ngembilina. Ya, subhanallah. Sedih Nabi toton tekapak, toton terambu, toton tolok, dimenulek jok balik. Khadijah menjadi orang yang pertama kali mengasihinya. Ya. Khadijah orang yang pertama kali mengelus-elusnya. Lek luah sakit baduk sakit awak sakit aten lek dalam balik jadi tenang jadi tentram. Niki Khadijah dan ibu. Ya. Ya ibu-ibu perlu contoh niki sifat Khadijah niki. Menulik selama terambu si dengan susah lerurung boleh langsung menulik semaman hadirkan kata-kata yang indah. Sudah dari mana ayang-ayang bet unin temenu pinjis semaman ya.
Ini menulis semameng rumun, nak jom kepeng ngune. Panang semameng dah terus. Ada uang abang saya. No. Ada uang abang saya. Ada uang abang saya tadi. Susah. Ya. Nah, jangan diterapkan yang tadi itu ya, tidak baik ya. Arak kepeng jauh Islam, pokok bungkak awak jauh Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi soleh ulem pun jadi kafir semamun dan susah. Jadi menulih ulem pok mohon maaf adik une. Kafir sembahyang nani une nano susah. Lagu mun masih ule dakan dejo kepeng lagu Islam jauh. Iman jauh, agama jauh. Ane nuah nikmat sa paling belik di dalam rumah tangga bapak dan ibu. Dendek dia ukur segala sesuatu ni si kepeng. Memang kepeng itu penting, tapi bukan segala-galanya. Ya, ada sopo cerita ada Ummu Anas lain di zaman Nabi SAW. Ibunya daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Anas bin Malik ni termasuk riwayat hadis, ya, paling penuh, ya. Nah, jadi taman Islam ibunya niki semamen lalu berdagang tu jauh negeri Yaman ya. Menun ule-ule dai teseninen iwah sembahyang ya. Tinjau yuk ajaran aku baik gawe kamu nih yuk yang niki ikut Muhammad tuh. Oh dendek entah kesembahyang dia di rumah aja si nenek moyang bunyi nggih. Akhir pun ngemuk, dia jadi semama ngemuk, dia mele tangga seninen, dia ikut tiba agama Nabi Muhammad SAW. Pun nyeri, ya, dia minggat lekan balik niki, dia engkanggo seninen, tama Islam. Akhir menun nyeri sugulangan balik pun mati, ya. Yang tulah kangen tu jok negeri Yaman perjalanan 6 bulan negeri Yaman dia lihat tengah rorong pun mati tengah perjalanan pun mati pun tebeng kabar semama ne mati wahai Ummu ya Ummu Aiman Ummu Anas ya semama ne mati sebagai seorang istri yang sudah lama bersama suaminya ya tentu ada kesedihan. Tapi suaminya itu mati dalam keadaan kafir, memilih turut senina. Ya. Akhir dalam keadaan menjanda, ya. Dalam keadaan menjanda, datanglah seorang laki-laki gagah sugih lek kota Mekah niki. Jauh urun kakenan, jauh urun kereng tangkong, jauh urun napi-napi yang datang ngelamar. Ya. Yang datang ngelamar. Lagu dengan ini saat lamar niki dah kan jauh balu ya pihak diri mahal memang ia tak disuruh ya ia tak disuruh si Nabi SAW akhir pembesuruh ule ane jauh be ule itu jauh urun pakaian jauh urun napi saja niki jauh ule dia nek milih merari ule. Nah akhir bapak dan ibu sak mama baru datang melamar jauh kakena jauh pakaian niki setengah sili setengah gedak dia tinjau tumben dia dengan mama ya lalu peta nina pun tertolak ibu balu mana saya nolak dia ya ia salah pikiran berembik je kehebat nah nina ni makanya sampai tolak terlalu pun ya akhir jauh dia ulek ruang pakaian ruang kakena jauh tu lama seminggu kemudian Malik datang. Ia berpikir sampai ada kurang penjauh penjaga ni ya. Akhir 1 minggu kemudian pun jauh Malik ruang kakenan, ruang gereng tangkong, ruang emas lebih banyak daripada hari sebelumnya. Lagu sanina dia tetap Ummu Anas, ibunya daripada Anas ya. Tetap ya ndek milih. Akhir penun datang pemuni. Saya tidak membutuhkan apa yang kau bawa. Yang saya butuhkan adalah kau menjadi orang Islam. Kau masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketua, yo memunti lalu syarat jamakat dan dia milih
Bermain dalam Islam dia. Oh, kamu berislam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir lalu nyunjut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jog gede. Dan Masya Allah Bapak dan Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam gini kan mujalasah meraniki kenje sahabat aran dan cepitu ya. Menun ya datang tai ke sangkok Nabi ya. Akhir beliau nanggak, Nabi nanggak ya. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia datang di kelopak matanya ada cahaya Islam. Padahal beliau belum Islam. Nabi SAW belum tahu apa maksudnya orang ini. Tapi Nabi SAW begitu melihat si laki-laki yang tadi mau sama Ummu Anas, beliau mengatakan, mari kita sambut. Dia datang di kelopak matanya ada Islam. Subhanallah dan ibu. Akhir pun tokol jurun Nabi, ya Rasulullah, amantu bika. Aku beriman kepadamu. Demikian wah akad, demikian wah sampean diri entama Islam kepada ibu. Subhanallah ya. Pun datang Ummu Anas. Terus anak saran Anas bin Malik ini tokol samping. Ya. Nabi basen diseririn di anak. Beng tekode anak berembe wah taman Islam dia ni nggih nganggu anak nikah pun munia. Kalau begitu hai Anas, nikahkan aku dengan laki-laki ini dan engkau menjadi wali saya. Ini nikah badan ibu, langsung anak jadi wali pun merari. Ia pun bagaimana ia pun berbawas Nabi SAW, Nabi berbawasan ya. Menghidupkan janda sama nilai dan pahalanya seperti kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki benar. Al-asal al-armarati kal jihadu fi sabilillah. Menghidupkan janda sama nilainya seperti kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini, Bapak Adil ya, mendemele mau pahala jihad, hidupi janda ya. Satu halilnya keberanya leh. Balum kan, darah balum dah. Rasa seperti darah balum juga. Balum lagi keras. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitulah Bapak dan ya. Begitu pula Abu Thalib ya. Abu Thalib meninggal dunia. Siapa yang tidak merasa terpukul? Nabi belek gatintan sok tinjau kembelan. Tapi Nabi SAW diajarkan oleh Allah SWT ya kembek Khadijah terpejuluk wafat ya, Abu Thalib terpejuluk wafat. Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi SAW. Arit sak dendek bergantung oleh manusia. Nak kena nikah. Dia sekali-kali Abu Thalib, dia sekali-kali Khadijah. Seakan-akan Allah Ta'ala no nomor 3. Ya. Ayo pun tebeng ilham Nabi SAW ane sugul ke berdakwah juluk dendek ndot oleh kota Mekah doang. Dendek le Mekah doang. Ya keras suasana di Mekah dia, ya penuh dengan pertarungan gengsi, pertarungan ya jabatan, pertarungan pikiran, pertarungan macam ya. Dot jadi dulu bergeser sekali. Itulah sebabnya Nabi SAW berpikir, oh di narak lengkap berdua paling rapat, jauh lagu ia rapat kecuali oleh negeri Taif. Taif. Akhir Nabi SAW berangkat. Ya, kance Zaid bin Haris, budaknya yang nanti kemudian menjadi sekretarisnya. Taif oleh Mekah kurang lebih 100 km. Ya, 100 km, kurang lebih 100 km. Tapi sepakat para ahli sejarah mengatakan lebih jauh daripada 100 km. Ya. Dan Nabi SAW dari Taif niki berangkat di narak Taekonte. Di narak tek jara, di narak kadu napi-napi ia lampak naik.
kance Zaid bin Haris. Menun sampai le pertengahan, menun sampai le pintu atau le perbatasan ya Taif, kadang-kadang Nabi SAW mentelah tu tahu bercerita tentang agama niki, tu tahu bercerita tentang bagaimana Allah SWT, tu tahu bercerita siapa dirinya ya, dengan harapan penuh dengan ya milu, dengan harapan penuh dengan ya dengah ongkat bisa berdakwah niki. Lagu ternyata bapa dan ibu tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan anggapannya. Justru ia lebih galak dengan Taif kerja dengan Mekah. Ya. Pun ngomban dengan Taif dia, pun ngapekan, ya. Pun macam tan gawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian kurang lebih sekitar ya 2 minggu beliau berdakwah di sana, ya. Beliau dilempar sampai gigrahamnya jatuh, ya. Sampai badannya terluka. Zaid bin Haris dan mai angan priak tangga Nabi po engkapo nge Nabi sallallahu alaihi wasallam muknia bis babak belur saran Zaid bin Haris dia dilindungi Nabi lekan batu sak menung-menung kebeleng sing kapak sing dengan Taif dike sampai Jibril pun merasa iba Muhammad maka sapia diri sabar lalu. Ya amun mele nane yak berdoa jo kalau Taala ya aden sak dengan Taifin hancur lebur babak belur yak endeng jo kalau Taala yak keangkatan 2 gunung sekian pada emper bangunin Jibril. Ya. Lagu sadima menut tedo Nabi kaya pon pelai jo kebun anggur. Ha, le kebun anggur. Ya. Nah le kebun anggur ni ke aran adas niki pengaruh ya adas niki pengaruh tukang tunggu niki adas niki tunggu kebun anggur penyakap niki udah ibu lagu saran adas niki ini masing keraskan taat ya dengan Nasrani taat adas niki jadi penyakap lagu daka enjak tangga ruwen Nabi Muhammad kan yang ketahui saya dengan niki kok berdarat muen berdarat bungka kawang pondok tulik kebon niki akhir liwatlah epen kebon aran Saibah ya ketuan jawab penyakap saya ke adas niki orang asing ini lah priak tengah tu ni beng waktu setangki anggur ti ni beng anggur ti rara setangki akhir pembaitan raja sampun izin ya sampun izin lekan pemilik kebun adas pun beng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggur sila niki sampun ada izin dekelor priak tangga side ni menun ya kelor anggur Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca bismillahirrahmanirrahim tinjot adas niki tinjot kembelang sampai munian sai side ya selai-lai kendot oleh Taif segubuk-gubuk sepura-penok dengan Taif ini dikuah dengah ya benginem ngelor nginem bekeloran mengawali bacaan dengan ucapan bismillah sai side niki ya bahasa adas sengonek-ngonek kendot oleh Taif tiang niki dari negeri Hawenah tidak pernah saya dengar selama saya tinggal di Taif ada orang memulai makannya, memulai minumnya dengan ucapan bismillah. Munin adas niki ya subhanallah. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia orang Nasrani taat daka injak penyakap ya. Lain munite pernah batur sampai juk bangket mau lupa sembahyang asar. Ini serap jelur dong boleh dengan bangket begitu sembahyang. Lagi dengan sabun emas. Apalagi dengan sabun emas, mendot di luang lubang itu sekali, mati kena no. Mati. Nah, itu lain ada seniki. Jadi tumbal. Air pembeketuan, pon tiang niki dari apa? Ni Hawaii silang kata
Nah, berjawab Nabi SAW, ada arak semeton tiang lekan ni Hawaii niki. Sayaran ngunin ada aran Yunus bin Marta. Sekin tinjot adas, yuk segera kejauh tok semeton berbentan. Nabi SAW katakan bahwa Allah ingatkan bahwa seluruh nabi itu bersaudara. Jadi sakina si Nabi Muhammad ini adalah Nabi Yunus yang ditelan dimakan oleh ikan hiu. Akhir adas penasaran. Coba cerita ke dia. Saya Yunus bin Marta niki. Ya tentu Nabi SAW berdasarkan ilham, berdasarkan mukjizat yang beliau terima dari Allah SWT, ia lancar cerita tentang saya Nabi Yunus niki. Lancar dinarak nganak-nganak sedikit pun. Ya, sementara ada sedikit jiwa girang baca kitab Injil. Tahu tegati cerita tentang Yunus bin Marta niki. Asli dan ketawa. Bait demi bait sak sugul lekan mohon maaf mulut Nabi niki sin rekam ya, sin telaah, sin indeng. Oh, tentu. Nah, lek kitab Injil sak baca di si adas niki ia tertulis ya bahwa arak supuk lemak Nabi jak datang oleh berasal lekan negeri Arab. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad atau Muhammad. Akhir minum selesai bercerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sosok seorang Yunus bin Marta. Akhir tanpa ragu-ragu seorang adas niki langsung demak iman Nabi pun sirup kening pun kampung aman tubika ya Muhammad pun langsung jadi dengan Islam ya. Baru dengar cerita doa batur 2 bulan setengah terpengaji dengan nyadu ini baru semenang. Nah, itulah namanya hidayah. Sopok batur 2 tahun setengah yang lecek kitab dia dengan nyadu ya, bahkan lawan diperdebat gurun ya, lawan diperdebat dengan nyadu adas baru semenang. Cerita si Nabi pun langsung percaya pun jadi dengan Islam. Nah, itulah namanya hidayah. Akhir Nabi SAW pun tulak jog Makkah Al-Mukarramah ya, kanca Zaid bin Sabit menun lampak oleh perbatasan aran Qarnul Manazil ya. Qarnul Manazil niki perbatasan Taif ya menuju Mekah. Ia pun menjadi tempat ya mengambil miqat ya, mengambil miqat untuk jamaah umrah yang datang dari Taif ya. Jadi miqatnya itu di Qarnul Manazil. Tu berdoa Nabi SAW menun sak kedua kali tandingi si Jibril Muhammad ane menti lalu ruan dengan Taif tian ya, saya mintakan doa agar penduduk Taif ini hancur lebur rata dengan tanah. Lagu Nabi SAW berbahasa dende Jibril. Mereka ini belum tahu siapa saya. Kalau hari ini bapaknya, orang tuanya menghina, mencaci, bahkan juga mengancam saya, mencaci saya, ya melecehkan saya, tidak apa-apa. Kalau hari ini mereka menyiksa saya, tidak apa-apa. Tapi saya tetap berdoa, semoga anaknya esok, keturunannya esok akan menjadi pengikutku, akan menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sabar Nabi SAW nikah. Dan mele padahal tanpa bantuan Jibril saja. Ya mulia Nabi Jibril dakak menyedik berdoa baik, aku langsung berdoa di Allah Ta'ala yang kabulan doa, makin berdoa ada sehancur lebur dengan Taif ini yang rata dengan tanah. Tapi saya tidak mau. Biar orang tuanya menyiksa saya, biar orang tuanya melakukan kejahatan kepada saya, biar orang tuanya itu membuat saya menderita, tapi satu doa saya, mudah-mudahan anak keturunannya esok menjadi pengikutku, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penyabar Nabi SAW Bapak dan Ibu. Nggih. Mu alhamdulillah Bapak dan Ibu dari Allah SWT berkat doa Nabi SAW, Taif sampai detik ini menjadi negeri yang subur dan makmur. Jadi terbayangin nih, mau disebut negara Arab, oh kering kerontang, gurun pasir tandus, tidak. Sebagian tempat ya, tapi lihat Taif niki subur, ya. Napi de pete le driki yara le driki, ada pete terong Aceh yara le Taif, Sibia kesuna yara, ya. Ada pete dadar yara dengan pihak sambal beberuk masih penuh, le Taif, paling kena narak lah dan Ibu, ya. Jadi subur Taif niki, ya. Bahkan Bapak dan Ibu, pabrik parfum terbaik dan terbesar itu di negeri Taif. Dan Taif niki, ya, kalau sudah musim gugur, musim semi, kembang penuh, karena bahan dasar daripada parfum itu kan kembang. Jadi kembang pun harap pabrik berarti kembang penuh kan malah niki. Itulah Taif, ya. Nah, sehingga ya belum gosami, ya, dendek sampai yang dek bercita-cita, ya, mencoba apa istilahnya napak tilas perjuangan Nabi, ya, berkunjung ke negeri Taif, terutama aran masjid namanya Masjid Adas. Di tahun Adas menjadi pembela utama Nabi di negeri Taif. Nah, kaitannya dengan itu Bapak dan Ibu, maka sekali lagi Rasulullah SAW telah memberikan kita tamsil, contoh yang baik untuk kita, ya. Pengikutnya ini, umatnya ini, adik sabar baik di dalam melihat sebuah peristiwa, di dalam melihat sebuah persoalan, ya. Dia sedikit-sedikit melente ngamuk, dia sedikit-sedikit melente rengas, dia sedikit-sedikit melente bejaguran, ya. Nah, iya dasar tiang sampean kutu bahsawi niki, ya, sedikit-sedikit melente ngamuk, sedikit melente rengas, ya, tetokol, ya, tersolah-solah. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Marani ke dan Ibu, ya. Nah, untuk nyengken desili tersuruh temandi, ya. Untuk nyengken desili tersuruh wudu, ya. Jadi berhadap-hadapan. Ini berlaku untuk di mana saja, ya. Nah, di kehidupan rumah tangga, di kehidupan sosial, di kehidupan di tengah-tengah masyarakat juga berlaku hal yang seperti ini. Nah, maka kaitannya dengan mandi Bapak dan Ibu, ya, diri arah sebuah bab tentang al-agsalul masnunatu. Al-agsalu adalah jamak daripada gaslun, ya. Nah, jadi gaslun itu mufradnya, al-agsal adalah jamaknya, namanya artinya mandi-mandi, ya, mandi-mandi. Kalau gaslun kan mandi. Kalau al-agsal mandi-mandi, al-masnunatu, ya, yang disunnahkan. Berarti mandi sunnah. Kono mandi sunnah. Jadi mun tegawe mandi niki temu pahala, ya kena. Nina maupun mama, ya. Nah, wahya kasiratun minha. Salah satunya ya penok niki mandi niki. Lagu salah satunya adalah ghuslul jum'ati, ya, mandi Jumat. Jadi hukumnya sunnah, wa huwa afdaluha li annahu qila biwujubihi, ya. Jadi Arab dia ini sunnah, tapi sampai ada menyatakan dia wajib, ya. Saking pentingnya searan mandi Jumat niki, berarti saat teman lalu berjumat tersuruh teman dikembik buat suruh mandi teman Jumatan niki, sebab ya terutama masjid. Oleh masjid niki dengan penuh, ya. Dengan penuh full, apalagi di masjid jami, coba 2 desa dengan berjumat full, ya. Artin menurut pertama lekan menurut pertama juga dalam masjid dalam keadaan kita bersih, maka jamaah menjadi senang, jamaah menjadi tenang, jamaah menjadi nyaman. Coba bayangkan, amun pertama juga masjid dengan penuh padat, ya. Mundik temandi ambon usang, ya. Oh, masya Allah. Mudah mandi kan ambon sempara, ambon usang, ya kan?
Lama juga dalam, kadang-kadang dengan sandek kawa nun pindah. Ya, akhir bara dengan sugul Jumatan pun tersinggung ni pun peta dengan sa pindah baru no. Ya. Yo. Kamu lah kemayangan ya. Maka pindah dengan aku. Kau lelek samping yang baru. Yo lah singano ni kau be ambu. Muni menonton berjaburan jari. Nah, jadi dek kesalahan dengan sak pindah terpesalah diri. Dia persuruh si Nabi mandi ke julu. Ada sak sengeh, ya. Ada jauh dalam ambil juga lente berdagang baru kan biar lente bergawean. Ayo pot mandi pot tersuruh si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadu wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala arak telu sak deman ke, ya, sak culuk ketangga oleh dunia niki, oleh pegawai dunia niki. Kata Nabi sallallahu sekik adalah 3 perkara yang saya suka di urusan dunia. 1, an-nisa, dengan nina bahasa Nabi sallallahu. Nabi berarti dia culuk dengan nina-nina sak solehah. Sak kedua atib. Atib ni kena atib wangi-wangian, tersurut wangi lagu wangi-wangian sak ndek ngandung alkohol. Sandek ngandung alkohol. Nah, sak ketelu bahasa Nabi sallallahu teperarian, ya, yakni teperarian dengan sak wah sampun, ya, cukup run napiran niki kehidupannya. Niki suruh si Nabi sallallahu. Ya. Nah, jadi ia pun disuruh mandi, ya. Nah, wa yadkhulu waqtuhu piran temulai mandi Jumat niki bitulu'il fajri. Ya, menun selesai subuh bitulu'il fajri atau sebelum subuh dan berniat mandi, ya, untuk solat Jumat boleh, tidak masalah. Bitulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu, selesai waktu orang disebut mandi Jumat, entah dihitung sebagai mandi Jumat pun dihitung sebagai mandi biasa, yakni bil ba'sa min huduril Jum'ati, ya. Selesai dengan lebaran mandi Jumat ini waktu demen wah tama dengan hadirin solat Jumat. Ya, hatin sudah selesai dikerjakan solat Jumat, berarti engkau narak mandi Jumat karena yang kita tuju sudah dilaksanakan. Wa yusannu liman yuridu an yahdural Jum'ata, disunnahkan bagi siapa saja yang ingin hadir untuk melaksanakan Jumat. Wal afdalu ta'khiruhu inda iradatil khuruj lis shalah. Nah, sak paling afdal adalah yakni mengakhirkan mandi tersebut inda iradatil khuruji ila shalah atau lis shalah, ya. Jadi dia mengakhirkan ketika ada keinginan untuk keluar menuju salat. Nah, niki berarti misal nenek jam 11 atau jam 11:30 atau tiap berangkat gitu jog masjid lebih ke kanggon masih mandi Jumat, atau jam 11 petang dase, ya, atau tiap mandi Jumat atau tiap berangkat berarti kanggon masih mandi Jumat. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu, mandi niki disunnahkan. Seorang pegawaian sunnah, mun tegawe itu mau pahala, mun tendek gawe ndek mau napi-napi. Nggih, niki aran pegawaian sunnah. Nah, kemudian Ghuslul Idain. Nah, ya, mandi untuk 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kebetulan kan makin Sya'ban, lemak Ramadan, nggih, insyaallah pot Idul Fitri, ya. Pirang waktu min muntasifil laili. Nah, mun mandi hari raya niki baun temandi mulai pertengahan malam. Muntasifil lail, ya. Bikena niki jam 3, ya. Jam 3 ke malam, ya, belum ke mandi, ya. Sekaligus wah niki nggih sang ibadah kenca ibu kenca semama tekan. Nah, dia langsung rapel istilah niki, ya. Pahalil, ya, sekali berlabuh 2 pulau terlewati. Tak perlu niki perlu praktikan niki anak perlu barat ya pak. Ini dengan menjulut niki. Oh, ada siapa batu niki menuni anu mandi terguru. Buat buat bruri ni. Jadi
Apa gitu? Aku tuh tebak sawah bener. Allah. Jadi harap kan jangan pakai Iya. Dia bau tepiak jadi doa dia Zakaria ada. Pemuas ya. Dedek turut Pak Halil nih saya. Buat bunut buat berurang. Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, masalah mandi niki juga perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, ya. Jadi malam dia ngisi di Masjid Nurul Anwar Monjok ya, habis maghrib. Pertanyaannya sama persis. Ternyata orang-orang kota itu juga banyak yang tidak paham mengerti tentang bagaimana mandi junub. Ya budang kena ya. Jadi mudekadu teks Arab nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Ini mudekadu teks Arabnya. Lagu mudde tahu ya, kadu bahasa Indonesia ya. Aku sengaja mandi besar untuk menghilangkan hadas besar ya. Ya, dengan mengusap atau membasuh seluruh badan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudde tahu kadu bahasa Indonesia ya, bahasa Sasak sengaja ku mandi belek pun ya. Aku suku lain sengaja aku mandi belek kuning belek kuning. Ini kabur ya bau ada baru jadi masih tumpang kan? Oh bau. Sawah kena. Bau. Bau lagu negara lillahi ta'ala. Oh terakhir. Allah Akbar. Bahasa ini ya. Jadi itu perlu diwariskan ya, termasuk sering saya sampaikan di pernikahan. Jadi karena kemudian iman merari ya, perlu beketuan dulu jok inak jok atau amak beketuan jok kana sama merari. Tahu newah mandi junub, tahu newah doa mandi belik, sebab amun dendek tahu mandi belik niki berpengaruh pada sholat kita, ibadah kita. Kalau berpengaruh pada ibadah kita, berarti berpengaruh juga pada kehidupan kita, berkah dan tidaknya hidup kita. Coba bayangkan, amun sembahyang dalam keadaan kita ya tidak paham tentang junub, berarti kita dalam kategori najis, bungkak awak di situ sembahyang. Namun rimong bungkak awak niki berarti ya sak andak rezeki saentun, rezeki sak datang, rezeki kehidupan sak embe jua. Jadi mun solah hentante gawe hal sak sepele, maka itulah yang akan melancarkan rezeki kita. Ya sederhana perkara niki lagu perlu perhatian ya. Niki yo oleh kuripan oleh njakaran niki laik begak ngone niki. Sopo ya, sopo nina ina ini apa ini masih bau nganak lah ketua ya, masih produktif. Yang ketua niki nah, napi ada ketuanan tiang berdoeng ke anak nggih. Nah, lagu maka ka tele-tele ngone ya. Terus napi ada ketuanan berempintan ada sangkah tele ngone nggih. Apa yang ketuan? Yo mohon maaf dulu. Berempintan pia lain niki. Berdoa ndak pendek. Goyone berdoa. Amak dengan menit langsung ngedang ngone. Jadi di noh keduduk giran mandi junub, goyang mandi junub pun ini kita orang menu nih ya. Coba bayang samping pitu anak yang ketawa aran mandi junub, inak niki semama nendah masih semenua. Ya pun tetap baik milih saling cakrah di dalam balik, dari rumah tangga. Kenapa? Karena berawal dari perkara yang sederhana. Sepele kelihatannya, tapi itulah yang mendatangkan keberkahan. Nah, maka bagi kita yang belum paham tidak ada kata terlambat ya. Sak sampun gawe put lupa lain makin tapi istighfar ya. Cara jak manggit ngetau kan. Namun manggit ngetau boleh maaf boleh tiba Allah Taala ya. Maaf ya nenek kaji mangking sampai dek si ya si lupa kok negah girang ngaji jadi lupa kenapa bisa
tebadak mangkit ngetau kemana beli nenek kaji unin tinggi nah pok tak amalan nih sabarut nikah yang sampai dek amalan gitu kira-kira begitu. Kalau ada sebab bila kalau fikir dia tidak nyusul amat. Yo ni atau lain lah benar. Ikut deh. Tidak nyusul amat. Oh lu jadi ki ya memang ya kanggo ya. Dia pemberari dengan pengabdi. Kanggo. Pengen pada sini ajar anak dia. Ya halal kan. Gunakan niki. Mbek pasang minyak niki sak mandi niki dulu. Nah, Bapak dan Ibu Mbe tetap pasang niat, nggih. Ada berapa kemarin saya bahas ya. Nah, ada sunanul gusli. Nah, ini sunah-sunah mandi ya. Nah, arak balu olas sunah-sunah mandi sampun kita bahas ini. Cuma karena beliau bertanya, Mbe tetap pasang niat satu. Ya. Oleh sunnah mandi niki suruh tujuluk baca tasmiyah, at-tasmiyatu. Saran at-tasmiyah niki adalah ucapan bismillah. Beda kaca basmalah. Amun al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Amun al-fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai itu namanya al-fatihah. Lagu mun al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Lagu mun at-tasmiyah tasmiyah niki ucapan bismillah dah mentawat bismillah. Ya, apa bismillah. Itu namanya tasmiyah, ya. Nah, piran terpasang niat. Nah, terpasang niat sak teman ya demak ahli. Kayak ponara niki istilah Nabi yakni ghuslul kafain. Sunnah kita membasuh kedua telapak tangan. Tuh, tahu pasang nih, pasang niat. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar ya lillahi ta'ala atau nawaitul ghusla lil jum'ati ya ada lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk melaksanakan sholat Jumat karena Allah SWT. Ini itu ya kenyakan teh besok imun sunnah niki cuci tangan niki. Dia tu sok biasa sangarak tayang bungkuk terbersih dia kena niki sangarak ru lipetan apa ke onos cat onos napi terbersih nggih saya kira itu Bapak dan Ibu tidak ada lagi nah, cukup dulu nggih jam berapa Pak Haji nggih Jam 7.05. Sama mandi misalkan kamar mandi ini kan biasa ya anak WC di dalam kan. Kenapa bau nane berniat di lawang, berniat saya nggak dalam WC kan diganggu kan baca-baca sebut daran-daran tadi atau apa kan. Nah misalnya ini ruangan ini kan biasa namun masing-masing balik ini ke WC ini dia kan tertanu terkadang-kadangnya ini kan. Nah jadi ruangan namun napas kan tempat lapasan yang bau dunia kemudian agak hangat kan kemudian harus berlapas kemudian baca ini masalah. Iya. Ustaz bau di luar. Betul. Rawang untuk pembacaan. Ya, jadi apa yang ditanyakan oleh beliau niki sudah sering kita bahas, nggih. Tapi tidak apa-apa kita merewin kembali untuk penyegaran. Pertama, an-niat ya bil qalbi wa bit talaffuz. Jadi niat itu bisa diungkapkan dengan dua cara. Satu ditalaffuzkan, dilafazkan, dua dengan hati ya. Nah, ditalafuzkan artinya kalau kita dalam kondisi seperti ini dinarak hal-hal ya yang bisa merusak niat kita boleh kita talafuz ya. Marantan yang puasa nawaitu sauma gadin an ada ipardi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala unit untuk napi niki talafuz maka panyurak-nyurak kedu speaker ya. Marah unin dengan segerahnya kedua kalau ta'ala unin dengan kan. Nah, jadi yang istilah talafuz itu tidak mesti ditalafuzkan. Tapi talafuz itu boleh untuk mengajak orang, mengingatkan orang bahwa malam itu wayan dia pada berniat sebab lemak ya terpuasa. Takut nanti berniat berarti secara talafuz berarti boleh. Yang kedua di hati. Ya, rantan pelunggu sembahyang ya tersebut oleh kitab Fathul Qorib an-niyat muqtarinan bi fi'lihi
searah niat niki ye teucap berbarengan dengan pengerjaannya. Lagu ukuran itu sama si masih awam niki, namun sabaru niki khawasul khawas dengan epian ya. Menunnya takbir Allahu Akbar muktarinan. Misalnya muktarinan niki ye berbarengan. Biwih kena Allahu Akbar, aten kena ya aku sengaja sembahyang ya 4 rakaat mamuk lillahi taala. Lagu itu tahun dah pendek marah mentia. Dipenuh dengan dek tahu. Sebab coba ada serio jangan sholli fardhu zuhri arba takbir Allahu Akbar. Mari nikah. Tuan Malik sholli fardhu zuhri Allah. Kena molas kalian, kena usalli dengan wahruku. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memahami itu. Sebab ulama menjelaskan, bahkan Nabi mengingatkan al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah dikalahkan oleh keraguan. Sehingga untuk sembahyang, untuk takbir itu jauh keyakinan. Untuk masih ragu berarti itu kan setan. Berarti setan yang datang itu kita dikuasai oleh setan. Nah sehingga untuk ukuran itu sabaran niki tahu mulai menuntun yang limurin imam sholli fardhu zuhri arba mulai Allah selesai di teman takbir tahu ucap nih niat. Nah kaitannya dengan apa yang ditinggal beliau kanggon tidak berniat mandi beli toilet dalam jeding jarak WC boleh dakan jarak WC tidak masalah. Aku teteh no tai dulu segera naras kubuk itu tai berniat kan teteh dulu ya serok kan tuh tali dalam hati tuh temuti ini tetalapusan sak ndik kanggono mun disebut Allahur Rahman Bismillahirrahman beli angkat suara di dalam jeding lagu beli dalam hati ndik kembi ya ara jangan tau taka bahkan mohon maaf beli ya dalam kondisi normal ya Nabi SAW mengingatkan ya kullu ardin masjidun setiap bumi ini adalah masjid tempat kita sujud illal maqbarah wal hammam kecuali jeding dan kuburan. Uni Nabi ditangguh sembahyang di kuburan, ditangguh sembahyang oleh jeding lagu papa satu penjara misal. Sudah penjara. Ya kan? Mu tahu satu penjara niki jeding kode. Tahu kode berminat sembahyang kanggo sembahyang jeding. Kanggon. Kenapa? Karena kondisinya kita nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi dalam kondisi umum, Nabi ingatkan, kullu ardin masjidun illal maqbarah wal hammam. Bahkan pitu niki tetap tendek kanggo sembahyang, termasuk oleh patokan, termasuk oleh tempat teteh duduk, no? Ya, kira-kira seperti itu. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu. Assalamualaikum ajma'in. Ya. Luar biasa Pak Muas niki Pak Halil ada anu niki ya, alhamdulillah nggih ini pertanyaan cerdas Terakhir niki Tuan Guru. Oh masyaallah. Jadi semua tempat kita ibadah dan terutama untuk sembahyang itu disebut masjid. Nggih. Kullu ardin masjidun. Setiap tempat itu adalah setiap bumi ini adalah tempat sujud. Artinya mau tujuh bangkat itu kanggo sembahyang le bangkat lagu kan kita cari keutamaan ya BH paling utama tuh le masjid jadi demi selapu bumi adalah tempat sujud putungkah meletak masjid putungkah meletak santren yo kan yo nih pengajian setiap tempat ini adalah masjid tunin kan mau akhir tu pekan tahun sembahyang le pekan niki kanggo sembahyang itu tahun niki pekan tempat dedoro terus assalamualaikum no kuburan jeding ya patokan ya kance ya tahu sak najis pitu Bapak dan Ibu Karena niki betul memang jadi permasalahan nih ke masalah saat bangun nakit di balik tiang niki kan jadi saya berpendapat milenial kena tulis kena masjid as-Syafi'iyah. Nah sementara musola kan dinarak tetuan Jumat. Oh iya, kalau itu kan istilah saja penamaan, ya. Jadi mau disebut musola, ya silahkan. Musola itu adalah tempat orang sholat. Tapi kalau di Arab musola itu tempat dengan bermain bal. Iya, musola ya. Nah maka lebih afdolnya adalah masjid, ya.
Nah, masjid itu biasanya pemahaman kelompok mazhab Syafi'iyah itu disebabkan karena setiap tempat sujud yang digunakan Jumatan, tempat kita melakukan hari raya setiap Jumat itu biasanya dipanggil masjid. Namun sakode-kode wakaf para ya, santren ya. Musola itu kan santren ya. Lalu Jog Sumatera Barat surau nih ya. Kita kajarin deh, masih boleh saat kita minta sumbangan, pemerasan untuk apa, untuk membangun masjid. Oh iya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Suruh begaan be nyumbang ya. Nah, sak bermasalah nun kamu tendek nyumbang, dai tendek milih nyumbang. Ini jadi masalah ya. Mau masalah aran mutaranan masjid, ke aranan santren, yaitu tinggal kesepakatan kita saja ya. Dan wajar itu kalau di Numpang Timur pihak masjid ada ya, sudah mulai membahayakan ya. Kenapa? Pertimbangannya adalah satu kepadatan penduduk ya, yang kedua adalah jauh penyeberangannya. Mulai kan di nara montor, makin geliwas montor ya. Enggak usah linsir-linsir kan parah kan pun terlanggar napi. Tapi walaupun itu tidak masalah, tetap yang diutamakan itu adalah ittihadul ummah, persatuan umat itu ya. Jadi tetap hendak dari masjid sak semula sebagai bentuk persatuan umat. Dia lawan dengan pihak masjid itu berjumat pisah terus engkau temil saling lain bermusuhan jarid. Maka selalu di dalam agama itu yang dikedepankan adalah silaturahmi, persatuan umat untuk kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa dakhilna fi ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.